Sebanyak 97 warga negara Indonesia ini pemirsa diketahui melarikan diri dari jeratan perusahaan yang ternyata sindikat penipuan online di kota Cheritam, Provinsi Kandal yang ada di Kamboja. Ya, dan detik-detik pelarian para WNI menjadi viral pemirsa di mana mereka berjalan kaki sambil menyanyikan Indonesia Pusaka. Inilah video viral di media sosial di mana sekitar 97 warga Indonesia berusaha melarikan diri dari sekapan perusahaan yang ternyata bagian dari sindikat penipuan online di kota Cheritam, Provinsi Kandal, Kamboja. Dengan pengawalan ketat petugas keamanan setempat, puluhan WNI itu berjalan kaki sambil menyanyikan Indonesia Pusaka. Dari 97 WNI tersebut, 86 ditangkap aparat kepolisian setempat, sementara 11 WNI lainnya dirawat di rumah sakit. Dalam video tersebut, salah seorang WNI mengungkapkan ada 2 WNI tewas ditembak saat mereka berusaha melarikan diri. Pak, kami lari Pak, semua Pak. Karena company kami Pak, perusahaan Pak. Ada yang mati juga Pak. Mereka juga mengungkapkan selama bekerja di perusahaan scamming tersebut mendapat penyiksaan dari majikannya. Ini adalah rekan-rekan kita dari Indonesia yang telah melarikan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company yang sudah mengakibatkan 2 rekan kita warga Indonesia mati ditembak. Dan ada 1 lagi dari warga Indonesia yang lompat dari gedung tempat kita bekerja karena kami banyaknya disiksa oleh pihak Cina. Setiap harinya kami dipukuli, kami disetrum, kami disiksa. Sampai ada yang mati meninggal. KBRI Phnom Penh langsung turun ke lokasi dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memastikan kondisi para WNI. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemirsa, memastikan 110 WNI yang terlibat dalam peristiwa di kota Cheritam yang ada di Provinsi Kandal, Kamboja, saat ini berada dalam kondisi yang aman dan telah berada di bawah penanganan otoritas Kamboja serta pendampingan langsung dari KBRI Phnom Penh. Berdasarkan laporan resmi KBRI Phnom Penh, diketahui sebanyak 97 WNI melarikan diri dari perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan penipuan daring atau online scam. Sementara 13 WNI lainnya berhasil dikeluarkan dari lokasi tempat mereka bekerja di Cheritam. Sebelumnya 99 WNI diamankan di kantor kepolisian setempat dan 11 WNI dirawat di rumah sakit. Saat ini seluruh 110 WNI telah berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas setempat. Lantas pemirsa, bagaimana nasib 110 WNI yang terjebak oleh perusahaan penipuan di Kamboja? Kami akan ajak Anda pemirsa, ini adalah untuk bergabung dengan Kombes Guntur Saputra selaku pelaksana tugas Direktur Cyber Perlindungan yang adalah ini perlindungan pekerja migran Indonesia di Kamboja. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Guntur. Selamat siang, Mbak Wafa dan Mbak Hana. Baik. Ya. Pak, kami ini ingin tahu bagaimana kondisi ke-110 WNI di sana, Pak. Apakah masih ditahan di rumah detensi imigrasi yang ada di situ, Pak? Terima kasih Mbak Wafa dan Mbak Hana, serta salam Sobat Migran di Indonesia. Kami laporkan informasi terkini dari Kamboja, Phnom Penh, bahwa KP2MI melalui Bapak Menteri P2MI khususnya memerintahkan dan menginstruksikan bahwa melindungi pekerja migran Indonesia adalah tugas utama dan pertama, sehingga penanganan terhadap 110 WNI atau PMI unprocedural ini dengan komunikasi dan koordinasi kami dengan KBRI Phnom Penh serta otoritas Kamboja
alhamdulillah saat ini 110 WNI atau PMI prosedural itu saat ini sudah berada di rumah detensi, dan perlu kami informasikan saat ini sudah 60 pekerja migran Indonesia prosedural atau WNI kita yang ini sudah dipulangkan atau repatriasi mandiri dan terfasilitasi. Artinya, dan sebagai informasi dari 110 WNI tersebut ada 91 WNI kita yang memiliki paspor dan selebihnya tidak memiliki paspor, sehingga yang 91 WNI tersebut kita utamakan dulu untuk bagaimana bisa terfasilitasi untuk repatriasi mandiri. Tugas utama kita selain memastikan dan menjamin keselamatan tentunya adalah melakukan pendampingan hukum, dikarenakan ada beberapa kekurangan dokumen dan kelengkapan dalam bekerja di luar negeri. Tentunya ini menjadi tugas utama kita beserta KBRI Phnom Penh untuk memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan hak hukumnya, sehingga bisa kembali repatriasi ke Indonesia. Serta tentunya juga memerlukan pendampingan psikososial, dan tentunya nanti saat mereka sudah kembali ke Indonesia, ini perlu adanya upaya kegiatan penyelidikan lanjut terkait dengan bagaimana proses prakeberangkatan para WNI kita saat berangkat dari Indonesia, kemudian juga saat bekerja di Phnom Penh, khususnya di Sertum ya, khususnya di Provinsi Kandal, bagaimana mereka mengalami ataupun melakukan pekerjaannya, kepada siapa pemberi kerjanya, dan apa saja hak-haknya yang tidak terlindungi, dan apakah hal tersebut masuk dalam kategorisasi nanti dalam klasifikasi human trafficking ataupun kejahatan siber lainnya. Dan tentunya menjadi instruksi dan edukasi serta literasi digital bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin ataupun masih berkeinginan, bermimpi pergi ke Kamboja bekerja. Tentunya ini menjadi suatu pelajaran berharga bahwa bekerja ke luar negeri itu tidak hanya cukup semangat, tetapi juga harus memiliki kompetensi, juga memenuhi syarat, dan pentingnya terdaftar di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dipantau kepada siapa dia akan bekerja. Pemberi kerja yang kredibel, bertanggung jawab, dan tentunya jujur, itu adalah salah satu kunci bagaimana syarat bisa bekerja di luar negeri, dan tentunya terlindungi. Dia tidak hanya untuk bekerja, tapi dipastikan aman dan terlindungi. Serta kompetensi dan skill itu menjadi syarat utama. Terima kasih, Mbak. Pak Guntur, kami tentunya ingin memastikan kalau saat ini bagaimana kondisi kesehatan fisik maupun psikis dari para WNI tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah untuk hasil asesmen kita, wawancara kita, dan bertemu dengan para WNI atau PMI prosedural yang ada di rumah detensi, semua dalam kondisi yang sehat. 11 WNI yang tadi dikabarkan ataupun diberitakan sempat menjalani perawatan di rumah sakit, itu sudah kembali semua dan sudah bergabung dengan para PMI prosedural ataupun WNI yang di rumah detensi. Dan tentunya dari identifikasi dari informasi yang disampaikan oleh mereka, itu didapatkan ada 4 WNI kita yang melakukan aksi kekerasan, dan saat ini sudah ditangani investigasi dan dilakukan penyelidikan di kepolisian otorita di Provinsi Kandal, khususnya di Sertum. Dan tentunya hal tersebut akan kita lakukan pemantauan, dan juga akan kita join in verifikasi maupun join dalam mendapatkan data. Kemarin kita sudah bertemu dengan Departemen Anti-Human Trafficking dan Juvenile Protection di Phnom Penh, yang kita sepakat untuk bagaimana meyakinkan dan menelusuri informasi-informasi lanjut yang disampaikan oleh para WNI kita yang tadi sempat di dalam berita ada narasi-narasi yang menyampaikan masih ada yang lainnya, dan juga mungkin ada hal-hal yang bersifat juvenil lainnya yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Dan tadi kalau diberitakan masih 97, tadi mungkin kami sampaikan bahwa ada penambahan 13. Jadi dari informasi mereka menyampaikan masih ada beberapa WNI kita yang ada di gedung tersebut, dan alhamdulillah kepolisian kota Kandal atau di Sertum itu segera melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengeluarkan 13 WNI tersebut, dan alhamdulillah sudah bergabung. Dan saat ini proses repatriasi mandiri dan terfasilitasi sudah berjalan. Hari ini juga akan kembali 9 WNI kita melalui 2 penerbangan, yaitu satu penerbangan nanti melalui RSIA jam 15.35, dan
juga sore jam 17 itu adalah melalui Malaysia Airlines transit di Malaysia dan akan turun di Medan, yang lainnya nanti turun langsung di Jakarta. Dan tentunya nanti setibanya di Jakarta, ya kita sudah berkoordinasi dengan APH lainnya dari Ditjen Keimigrasian, dari Kepolisian untuk melakukan asesmen dan pendataan. Tentunya ini bagian dari upaya pencegahan. Jadi kita dari KP2MI tentunya tidak hanya menjaga, menyelamatkan, dan melindungi, namun juga berupaya untuk mencegah agar hal ini tidak terulang kembali. Tidak hanya terkait dengan pelindungan fisiknya, tapi juga pelindungan di dunia maya atau melindungi dari kejahatan siber. Demikian, Mbak. Baik, Pak Guntur. Ini artinya jika mereka diberangkatkan secara ilegal, apakah ada pengusutan terkait perusahaan yang kemudian ini memberangkatkan mereka? Informasinya seperti apa, Pak? Oh, tentunya itu akan menjadi salah satu upaya lanjutan, sehingga kembali kami sampaikan bahwa tugas utama kita selain yang pertama adalah tentunya memastikan dan menjamin perlindungannya. Bagaimana WNI ini terlindungi setelah mereka mendapatkan atau memberikan atau meminta perlindungan terhadap apa yang mereka kerjakan ataupun terjadi di sana. Selain itu juga lakukan pendampingan hukum maupun pendampingan psikososial. Namun kita juga akan berkoordinasi untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, menginvestigasi seperti tadi yang kami laporkan, bagaimana proses prakeberangkatan mereka dulunya. Apakah mereka terjebak melalui informasi platform ataupun akun-akun di platform digital tertentu, yang itu tentunya akan kita lakukan verifikasi data dan juga lakukan upaya lanjutan. Kemudian terhadap oknum orang ataupun yang merekrut, menampung, mengangkut, bahkan menempatkan secara ilegal, itu tentunya akan menjadi ranah kita. Secara teknis nanti akan kita lakukan penelusuran dan tentunya akan kita upayakan untuk kita lakukan penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi kejadian-kejadian serupa pada kemudian hari. Karena tentunya akar masalah itu harus kita pecahkan dan menjadi informasi bagi seluruh warga negara Indonesia kita yang masih berkeinginan bekerja di Kamboja. Tentunya harus hati-hati dan perlu menjadi perhatian bersama, karena dari 110 WNI yang saat ini sudah berada di rumah detensi dan kembali ke Indonesia, masih ada beberapa yang berdasarkan wawancara kita itu masih berkeinginan ingin kembali ke Kamboja. Artinya secara moral mereka masih berkeinginan untuk mencoba mengadu nasib. Ini kan tentunya hal yang perlu edukasi dan warga sekitar, partisipasi masyarakat, mengingatkan, keluarga mengingatkan, mencegah agar jangan tergiur dan berangkat kembali. Karena rata-rata mereka sudah di sini tuh 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah, tentunya ini dan hasil yang mereka dapatkan, wawancara kita bahkan tidak mendapatkan hasil yang cukup pantas dan patut. Itu tentunya kan menjadi suatu hal yang perlu menjadi informasi dan edukasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang lainnya, bagaimana bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri tentunya harus memastikan siapa pemberi kerja yang kompeten dan kredibel. Demikian, Mbak. Ya, tentunya ini kita harapkan bisa menjadi edukasi juga ya bagi masyarakat lainnya yang tentunya menonton siaran pada siang ini. Terima kasih atas informasinya, Kombes Guntur Saputra, selaku pelaksana tugas Direktur Cyber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kamboja.